Ya. Ke depan bisa lebih murah, akan lebih murah. Oke. Dan mungkin tahun depan kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia pabrik mesin di Indonesia. So we are going to make nanti ini kontennya akan jadi 90%, 92%. Luar biasa. Ya, saya kira itu. Ya. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi berita yang mantap-mantap jos. Kali ini datang lagi dari dunia alutsista Indonesia guys. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini sudah banyak sekali mampu menciptakan dan membuat kendaraan-kendaraan tempur sendiri guys. Mulai dari Panzer Anoa, beragam varian tank harimau hitam, rantis komodo, peluncur misil, kendaraan taktis maung, dan masih banyak lagi guys. Tapi sayangnya itu belum 100% buatan Indonesia. Sayang, seribu sayang. Walaupun kendaraannya dibuat di Indonesia, sistem tempur dan senjatanya dibuat di Indonesia, namun untuk mesin kendaraan sendiri malah masih menggunakan buatan luar negeri guys. Nah, kini kabar terbaru yang mantap-mantap jos guys. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, Menteri Pertahanan yang juga merupakan calon presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini pun baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia bakal membangun pabrik mesin dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Dan hal ini pun dinyatakan beliau dalam acara Saresehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Mega Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu 8 November 2023 kemarin guys. Nah, pada awalnya beliau pun mengatakan bahwa saya sebagai Menteri Pertahanan, petunjuk dari Presiden, sekarang saya bikin Jeep buatan Indonesia, memang belum bisa bersaing ekonomis, saya akui, ujar Pak Prabowo. Dimana bersaing secara ekonomis ini ya maksudnya bersaing secara harga guys. Siapa yang lebih terjangkau ya kan? Dan lanjut beliau pun menceritakan bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan sulit saat harus mengadakan kendaraan taktis untuk militer Indonesia. Beliau katakan bahwa saya dihadapkan harus memilih ini. Ada Jeep buatan negara lain yang harganya $20.000, sedangkan yang kita bikin sendiri harganya $59.000. Kalau hitungan bisnis ya beli aja yang $20.000 ya kan. Tapi ini tidak mendorong nation building atau pembangunan negara, tidak mendorong Indonesia berdiri di kaki sendiri. Jadi saya ambil keputusan bikin kasih kontrak yang $60.000, ujar Pak Prabowo Subianto. Dan beliau pun lantas menekankan akan terus membawa Indonesia menjadi negara produsen besar. Ia mengungkapkan rencana besarnya bahwa Indonesia kemungkinan bakal membangun pabrik mesin untuk pertama kalinya. Beliau mengatakan ke depan bisa lebih murah, akan lebih murah. Kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia pabrik mesin di Indonesia. Saya kira itu nanti ini kontennya akan 92%, ujar Pak Prabowo Subianto guys, Menteri Pertahanan kita Indonesia. Nah, ini baru planning yang mantap-mantap jos nih guys. Memang selama ini kita belum memiliki pabrik mesin sendiri di Indonesia. Sehingga untuk kendaraan-kendaraan militer di Indonesia, walaupun mobilnya, sistemnya, rangkanya dibuat di Indonesia, tapi mesinnya masih beli dari luar negeri guys, alias impor dari negara asing. Dan kini mari kita dukung, kita kawal terus rencana pembangunan pabrik mesin di dalam negeri Indonesia, yang katanya, yang rencananya tahun depan harus terwujud nih guys. Jangan sampai enggak ya kan. Sehingga harapan kedepannya ya harga-harga kendaraan taktis militer yang tadinya seharga $60.000 diharapkan dapat turun bersaing harganya dengan kendaraan-kendaraan taktis militer dari luar negeri guys. Emang untuk maju perlu pengorbanan nih.
kalau kita ikut terus kemauan asing, gimana? Dulu mereka katakan, udah kalian beli aja dari kami, nggak perlu capek-capek bikin, nggak perlu capek-capek mikir, yang penting kirim aja bahan bakunya ke negara kami. Nah, kalau kayak gitu terus, ya entah kapan majunya negara kita Indonesia ini guys. Bakal ketinggalan zaman terus, orang udah bisa bikin mesin, bikin robot ya kan. Nah, kita malah belum bisa bikin apa-apa ya kan. Bahkan kalau bisa nih, kita harus meniru strateginya China guys, Tiongkok, dimana walaupun mereka banyak mencontek teknologi orang lain, meniru teknologi orang, namun nilai plusnya mereka mampu membuat barang yang sama dengan kemampuan lebih, tapi dengan harga yang lebih murah guys. Alhasil barang-barang mereka pun laku keras di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, dan keuntungannya dipakai untuk membuat produk-produk dengan kualitas lebih bagus lagi untuk negara mereka sendiri. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.